matters, even if the rain might me be with you. Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day, trying touching radio channel, eating up the sweetest candy, waiting of the rainbow. December, I remember 24/7. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada, amin. Ini tuh aktivitas aku subuh hari ya teman-teman. Jadi ini tuh anak-anak aku masih pada tidur, jadi ini aku langsung gercep aja buat sholat subuh ya teman-teman, karena emang udah masuki waktu subuh gitu. Jadi ini aku mau wudhu dulu. Ini tuh di tempat aku banyak banget kerannya teman-teman, yang di luar itu ada 1, terus yang di samping rumah itu ada 2, ini yang di dalam itu ada 2 juga ya teman-teman, dan ada wastafel juga. Jadi aku mau wudhu di depan kamar mandi ini ya teman-teman. Ini tuh pas airnya itu besar banget. Jadi kalau pagi hari itu biasanya air PDAM tuh lancar ya teman-teman, karena mungkin yang pakai itu masih sedikit, jadi masih lancar banget. Nah, nanti kalau udah agak siangan gitu biasanya airnya itu udah nggak ngalir. Nanti tuh ngalirnya kalau udah jam 10-an atau jam 11 gitu. Nah, ini aku mau natain si bantal-bantal ya teman-teman. Jadi ini bantal-bantal aku tuh pada berserakan. Maklum aja namanya juga buat mainan anak-anak ya teman-teman. Jadi anak-anak aku tuh suka banget yang namanya main rumah-rumahan, dan bantalnya itu disusun di pinggir si kasur gitu ya teman-teman, disusunin gitu. Dan kalau aku misalkan mau tidur itu biasanya nggak boleh sama Mas Aza ya teman-teman, karena mau buat rumah-rumahan gitu. Nah, ini aku mau sholat subuh dulu ya teman-teman. Di sini aku sholatnya di kamar aja, jaga-jaga kalau misalkan anak-anak aku tuh bangun, mereka tuh langsung lihat aku lagi sholat di samping gitu ya teman-teman. Kalau aku sholatnya itu di tempat sholat, nanti takutnya mereka pas bangun itu langsung nangis ya teman-teman, terus langsung lari-lari gitu. Karena anak-anak aku tuh tipe yang nggak bisa disambi ya teman-teman, atau nggak bisa ditinggal-tinggal kalau lagi tidur. Jadi mereka tuh pasti kerasa kalau aku tuh tinggal ya teman-teman. Ini aja nanti nggak lama itu pasti anak-anak tuh kebangun kalau aku aktivitas. Nah, ini kalian nontonin video aku jam berapa nih teman-teman. Semoga video aku ini dapat menginspirasi ya teman-teman, terus memberikan semangat juga buat sesama ibu rumah tangga, apalagi yang anaknya tuh jaraknya cuma 1 tahun seperti aku ya teman-teman. Pokoknya tetap semangat buat kalian semua. Nah, ini aku mau lanjut buat lipet-lipet baju. Ini tuh baju aku udah menggunung gitu ya teman-teman, karena aku tuh tipe yang nggak tiap hari lipat baju. Nah, ini kan aku bilang apa, ini Mas Azza itu udah bangun, padahal baru aku tinggal sebentar ya teman-teman. Apalagi kalau tidur siang itu plus nggak bisa ditinggal sama sekali. Jadi walaupun aku nggak ngantuk, aku tuh nggak bisa keluar kamar ya teman-teman. Kalau aku keluar kamar itu pasti anak-anak pasti kerasa gitu teman-teman. Jadi aku buka pintu kamar aja itu mereka langsung bangun. Nah, ini Mas Azza tuh nangis, dia itu minta dilepasin pampesnya, karena emang semalam itu aku pasangin pampes ya teman-teman. Karena Mas Azza ini masih suka ngompol kalau tidur. Kalau posisi bangun sih dia enggak ya teman-teman, mau BAB atau BAK itu pasti ke kamar mandi. Tapi kalau tidur itu pasti dia itu suka banget ngompol. Makanya ini aku pakein pampes aja, karena ini juga suami aku lagi masuk shift malam ya teman-teman. Daripada malam-malam aku gantiin spray, terus juga gantiin si celananya, mending aku pakein pampers aja. Nah, ini dia tuh nangis, dia tuh nggak mau ya teman-teman karena risih gitu. Nah, ini untuk pampersnya aku lepas, ternyata dia tuh nggak ngompol.
Nah ini ada Arka juga kebangun. Ini tuh baru banget aku tuh keluar kamar ya teman-teman, mereka tuh udah pada bangun. Nah ini selanjutnya aku tuh mau nyetrika bajunya kakak Nabila. Aku nggak ngelanjutin buat tipet-tipet baju ya teman-teman karena udah riuh banget. Ini anak-anak tuh sebenarnya pada rewel ya teman-teman, nggak mau ditinggal, mintanya itu tiduran lagi padahal ini udah jam setengah 6 ya teman-teman. Nah ini yang aku gosok itu baju buat sekolahnya kakak Nabila. Ini baju peach, ini tuh hari Senin ya teman-teman. Ini aku mau pakai setrika uap. Jadi ini adalah setrika uap Philips berdiri GC488 yang aku punya ya teman-teman. Dengan 1800 watt, plat uap 40% lebih besar, lubang pengisian 80% lebih besar, dan 5 setelan uap. Jadi ini memudahkan banget buat para ibu rumah tangga yang emang buru-buru mau nyetrika ya teman-teman. Nah ini 20% lebih bertenaga dengan semburan uap terus menerus. Penguapan isi touch 20% lebih bertenaga dibanding model pendahulunya. Ini tuh benar-benar recommended menurut aku ya teman-teman, karena ada 5 setelan uap gitu, jadi bisa diatur-atur sesuai sama kebutuhan. 5 tingkat uap untuk berbagai jenis kain ya teman-teman. Atur tingkat uap pilihan kalian untuk hasil optimal pada beragam jenis kain. Ini juga desainnya elegan banget menurut aku, warnanya itu putih, ada warna emas-emasnya gitu ya teman-teman, ada warna goldnya gitu, aku suka banget, jadi lebih kelihatan estetik gitu. Nah ini tuh merapikan lebih banyak dalam sekali sepuan ya teman-teman, dengan plat penguapan yang lebih besar, tangkai air 1,4 liter dengan lubang pengisian 80%. Nah untuk tiangnya ini bisa disesuaikan untuk berbagai setelan tinggi teman-teman. Untuk pembersihan kerak dengan easy rise, untuk penggunaan efektif yang tahan lama. Nah ini bajunya kakak Nabila juga dalam sekejap udah kelihatan rapi ya teman-teman. Ini tuh cocok banget kalau kita lagi buru-buru pakai ini. Nah ini desainnya itu elegan banget, putih sama warna gold gitu. Nah selesai aku nyetrika baju, ini aku mau rapi-rapihin si piring ya teman-teman. Ini juga aku mau masak gitu. Dan sebelumnya ini aku mau bikin kopi dulu buat suami aku. Di sini seperti biasa aku bikin kopi hitam, temanin sama adik Arka ya teman-teman. Seperti biasa selalu gendongan seperti ini. Sebenarnya aku tuh pegel banget kalau gendong adik Arka ya teman-teman, karena udah besar, terus juga posisi aku juga lagi hamil ya teman-teman. Tapi mau gimana lagi, namanya juga ibu dari 3 anak ya, mau nggak mau harus tetap gendong anak ya teman-teman. Pokoknya bismillah aja, semoga Allah mudahkan proses persalinan nanti sesuai fitrahnya, amin. Nah ini untuk airnya itu udah mendidih. Di sini tuh aku bikin 2 kopi ya teman-teman, karena emang di depan tuh lagi ada temennya suami aku. Jadi temen suami aku tuh lagi cuti ya teman-teman. Nah ini lagi main ke sini, jadi aku bikinnya tuh 2. Pokoknya setiap bulan itu untuk kopi hitam ataupun kopi rencengan gitu aku nggak pernah skip buat beli ya teman-teman, karena emang itu kebutuhan pokok suami aku, jadi aku pasti beli. Sekarang tuh aku malah jarang ngeteh ya teman-teman, apalagi kalau ibu hamil tuh nggak boleh ngeteh. Kalau untuk kopi sih emang aku tuh nggak suka ya teman-teman ngopi, jadi ya seperti itu, yang ngopi cuma suami aku aja. Nah biasanya tuh aku suka ngeteh, tapi karena ini lagi hamil jadi aku nggak terlalu minum teh, atau aku lagi ngurangin teh gitu ya teman-teman. Nah ini tadi aku sempet beli nasi kuning. Ini tuh nasi kuningnya aku beli di sekitar kontrakan ya teman-teman. Nah ini untuk lauknya itu ada mie, terus juga ada telur juga. Nah ini aku mau ambil sayur yang kemarin aku masak, ini aku taruh di kulkas ya teman-teman. Ini juga mau aku cek juga apakah bau apa enggak, tapi alhamdulillah ternyata sayur aku tuh aman ya teman-teman, nggak bau. Jadi mau aku angetin aja buat sarapan. Nah ini juga aku mau masak jagung
ketan atau jagung pelangi ya teman-teman. Kalau di tempat kalian ada nggak nih teman-teman jagung ketan ini? Kalau di tempat aku di Jawa itu nggak ada ya teman-teman, aku baru nemu di sini. Nah untuk jagung ketannya ini nanti mau aku kukus, rencananya itu tadi mau bikin jasuke, tapi karena bahan-bahannya tuh nggak ada, nggak lengkap gitu, aku nggak punya keju, nggak punya susu kental manis, jadi ya udah aku rebus aja ya teman-teman, aku kukus maksudnya. Nah ini untuk sayurnya aku angetin dulu. Untuk jagungnya ini mau aku sisir gitu ya teman-teman, biar anak-anak tuh lebih mudah buat makannya. Ini kemarin pas belanja mingguan itu aku beli 2 plastik ya teman-teman, satu plastiknya itu harganya 10.000. Nah ini tuh enak banget ya teman-teman, rasanya tuh pulen, ibaratnya tuh kalau nasi itu nasi ketan gitu. Jadi antara nasi ketan sama nasi biasa itu kan beda rasanya teman-teman. Kalau nasi ketan itu ada pulen-pulennya, kalau dipegang itu kayak ada berkaret-karet gitu ya teman-teman. Nah ini tuh sama seperti itu, ini tuh enak banget. Dulu pas Mas Azza bayi itu aku setiap pagi pasti konsumsi ini ya teman-teman, karena dulu itu di sini tuh kebanyakan pada panen si jagung ketan ini. Tapi untuk sekarang itu udah jarang ya teman-teman, adanya tuh jagung manis biasa gitu. Nah ini agak susah gitu buat nyisirnya, aku sampai ngotot gitu ya teman-teman pas nyisir si jagungnya. Nah karena aku tuh udah lama banget nggak makan jagung ketan, jadi pas kemarin aku lihat ada jagung ketan di tukang sayur, aku langsung beli 2 ya teman-teman. Yang satu plastik itu udah aku kukus. Pokoknya ini tuh enak banget buat cemilan pagi ya teman-teman. Aku tuh suka banget yang namanya jagung, kacang-kacangan, pokoknya aku suka. Nah ini untuk jagungnya tuh udah selesai aku sisir semua. Ini saatnya aku mau kukus ya teman-teman. Nah ini tuh sebenarnya panci aku tuh udah penyok-penyok gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau panci aku tuh jauh dari kata estetik gitu. Dan ini tuh saringannya tuh agak geser-geser gitu karena emang si pancinya itu udah penyok ya teman-teman, jadi nggak rata gitu. Nah ini untuk si jagungnya udah aku ratain, terus ini tuh nanti mau aku kukus di tungku yang sebelah kanan ya teman-teman, karena emang tungku aku tuh yang satunya tuh udah nggak berfungsi, jadi cetekannya itu lepas ya teman-teman, jadi bisanya itu cuma satu aja. Nah ini untuk sayurnya udah aku panasin, ini mau aku singkirin, nanti mau aku taruh di tudung saji gitu. Nah mungkin kalian juga bertanya-tanya kenapa itu tudung sajinya di atasnya itu dikasih barang atau pemberat gitu, karena emang rawan banget dimakan kucing ya teman-teman. Jadi aku kasih pemberat gitu biar kucingnya tuh nggak bisa buka si tudung saji. Nah ini selanjutnya selesai masak-masak, aku mau beberes kamar mainan anak ya teman-teman. Ini tuh kamar ketiga yang aku jadikan buat kamar bermain. Jadi ini tuh isinya tuh mainan anak-anak semua ya teman-teman. Itu ada lemari buat naruh mainan, mainan yang kecil-kecil itu aku taruh di situ. Itu juga ada si tenda gitu teman-teman, tapi aku lipet aja karena emang makan tempat gitu teman-teman. Terus juga anak-anak tuh jarang mainan tenda-tendaan, jadi udah aku lipetin aja. Nah ini mau aku geser-geser dulu karena aku tuh mau nyapu-nyapu ya teman-teman. Di sini tuh sering banget aku sapu, pokoknya kalau nyapu tuh aku berkali-kali sehari ya teman-teman, bisa sampai 2 kali 3 kali, pokoknya berkali-kali gitu kalau masalah nyapu. Kalau kalian gimana nih teman-teman, sama juga kayak aku nggak? Nah ini tuh seperti biasa aku tuh sambil gendong adik Arka ya teman-teman. Pokoknya ini adik Arka tuh lagi rewel banget. Nah setiap hari itu seperti ini aktivitas aku. Pokoknya kalau lagi beraktivitas ya sambil gendongan, ya sambil jagain anak-anak. Pokoknya namanya juga ibu rumah tangga yang stay di rumah ya seperti ini ya teman-teman. Dan pekerjaannya itu nggak ada habis-habisnya. Nah ini untuk si
lemari keropi. Ini tuh dulu buat tempat baju teman-teman, tapi sekarang udah aku jadiin buat naruh mainan anak-anak. Ini ada Lego aku masukin situ, terus mainan masak-masakannya kakak Nabila aku masukin situ, mainan mobil-mobilnya Mas Azza juga aku taruh situ ya teman-teman, biar lebih awet aja, nggak pada hilang gitu, dan nyarinya tuh gampang karena itu kan ada beberapa rak gitu ya teman-teman. Jadi yang bagian bawah aku taruh mainan Lego, terus atasnya mobil-mobilan dan yang lain-lain gitu. Ini tuh mainan anak-anak lagi berserakan karena tadi anak-anak tuh udah pada mainan gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau rumah itu walaupun rumahnya besar itu pasti berantakan terus karena aku punya anak kecil yang masih aktif-aktifnya. Kalau kalian punya anak toddler ataupun anak balita sama pasti ya teman-teman, rumahnya itu pasti berantakan. Nah, aku juga terkadang heran ya teman-teman, kalau rumah lagi berantakan itu ada tamu, tapi kalau rumah itu udah keadaan bersih biasanya tuh nggak ada tamu. Kalian sama juga nggak sih teman-teman kayak aku kayak gitu? Aku tuh ya sering banget ngalamin hal seperti itu. Jadi pas rumah itu berantakan pasti ada aja tamu yang datang, tapi pas keadaan bersih itu jarang ada tamu yang datang. Nah, ini untuk perosotannya anak-anak aku geser ya teman-teman, aku taruh di sebelah sini aja. Ini tuh dulu aku belinya pas ada promo 17-an, jadi lumayan lebih hemat gitu ya teman-teman, karena emang udah lama banget aku kepingin beliin perosotan buat anak-anak aku dan alhamdulillah udah tercapai. Jadi anak-anak tuh udah nggak bingung gitu kalau mau mainan perosotan ya teman-teman. Biasanya tuh anak-anak kalau pingin mainan perosotan itu suka ngajakin ke Tekanan gitu ya teman-teman, yang ada di dekat kontrakan lama aku. Nah, aku tuh paling males kalau ke sana karena kadang tuh panas-panas gitu ya teman-teman. Mending aku belikan aja biar bisa mainan di rumah. Selesai sapu-sapu, ini aku mau lanjut buat nyuci baju seperti biasa. Pokoknya untuk nyuci baju tuh tiap hari ya teman-teman, walaupun untuk lipet-lipetnya itu nggak sempet tiap hari, nunggu sampai baju aku tuh banyak banget baru aku lipetin. Dan itu pun aku biasanya malam-malam ya teman-teman buat ngelipetin. Kalau siang itu nggak bisa ya teman-teman kalau aku lipet-lipet baju, apalagi nyetrika baju. Ya seperti yang kalian lihat di awal video itu, aku lagi lipet-lipet baju aja anak-anak udah pada nangis. Jadi ya udah aku bisa lipet-lipet bajunya itu cuma beberapa biji aja, dan pas nyetrika itu cuma satu baju aja ya teman-teman, baju buat sekolahnya kakak Nabila. Nah, ini kalau nyuci baju itu bisa disambi-sambi. Ini aku mau sekalian nyikatin kamar mandi. Ini tuh habis kemarin si PDAM mati ya teman-teman, jadi lantainya itu agak licin gitu karena kan emang airnya itu aku awet-awet ya teman-teman. Makanya ini pas airnya udah ngalir, aku langsung gercep aja buat beberes atau buat nyikat-nyikat si kamar mandi. Nah, sampai di sini dulu teman-teman video aku kali ini. Semoga ada nilai positif yang bisa kalian ambil, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.